Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisu Ajmalia dengan NIM 2220901074. Hari ini kita akan membahas tentang kesehatan dan budaya. Yuk kita simak penjelasannya. Nah, definisi kesehatan menurut berbagai budaya. Menurut pendekatan budaya barat atau medical model, kesehatan adalah tidak ada penyakit dan lebih berfokus pada patogen fisik. Sedangkan pendekatan budaya timur, holistik, kesehatan juga mencakup harmoni, tubuh dan alam, sosial yang berfokus pada keseimbangan dan kondisi positif, tidak hanya sekedar bebas dari penyakit. Kemudian pandangan modern mulai menyoroti gaya hidup dan perilaku sebagai penyebab penyakit yang dipengaruhi oleh budaya, mulai dari pola makan, olahraga, dan dukungan sosial. Dari studi Amanda Conti menunjukkan bahwa orang dengan ikatan sosial yang rendah memiliki angka kematian yang lebih tinggi. Sebaliknya, orang yang ikatan sosialnya tinggi, maka angka kematiannya itu rendah. Dari sini kita ambil bahwa pentingnya faktor sosiokultural dalam kesehatan. Kita masuk ke materi implikasi untuk keperawatan. Dalam keperawatan, ada baiknya kita menyesuaikan proses keperawatan dengan budaya pasien. Perry Potter mengemukakan 3 prinsip arahan keperawatan. Yang pertama, mempertahankan budaya. Dilakukan jika budaya pasien tidak bertentangan dengan kesehatan. Yang kedua, yaitu negosiasi budaya. Membantu pasien beradaptasi dengan budaya tertentu lebih mengutamakan pada kesehatan. Yang ketiga, restrukturasi budaya. Dilakukan jika budaya merugikan kesehatan, misalnya membantu pasien dalam berhenti merokok. Budaya dan perilaku abnormal. Nah, perilaku abnormal secara tradisional melibatkan pendekatan statistik atau jarang terjadi. Kriteria kerusakan, inefisiensi, penyimpangan, dan subjektif distress. Namun, tidak semua perilaku jarang adalah gangguan, dan tidak semua perilaku terganggu adalah jarang. Relativisme budaya. Para ahli menyarankan bahwa pemahaman dari identifikasi perilaku abnormal harus mempertimbangkan konteks budaya. Perilaku yang dianggap abnormal di satu budaya bisa jadi dapat dimengerti oleh budaya lain. Hipotesis hubungan budaya dengan psikopatologi. Yang pertama, hipotesis disorganisasi sosial. Yang kedua, hipotesis drive sosial. Yang ketiga, hipotesis daya tarik sosial. Dan yang keempat, teori kohesi sosial sebagai perlindungan. Yang kemudian ada schizophrenia. Schizophrenia menurut studi WHO International Pilot Study of Schizophrenia atau IPSS mengemukakan gejala universal schizophrenia. Yang pertama, kurangnya insight, halusinasi suara dan verbal, ide prevensi. Nah, namun ada perbedaan antar budaya dalam tingkat penyembuhannya itu lebih cepat. Contohnya pada negara berkembang, negara Kolombia, negara India, dan negara Nigeria. Nah, sedangkan negara yang maju itu lebih sulit menyembuhkannya. Contohnya negara Amerika Serikat dan Inggris. Kemudian ada depresi. Depresi ditandai dengan kesedihan mendalam, perasaan tidak berharga, dan penarikan diri sosial. Gejala fisik seperti gangguan tidur dan selera makan. Studi lintas budaya menunjukkan variasi dan ekspresi gejala. Beberapa kelompok budaya melaporkan lebih sedikit keluhan somatik. Marcella menyatakan bahwa depresi mengambil bentuk afektif dari budaya yang individualistik, perasaan kesepian dan isolasi dominan, dan gejala somatik di budaya komunal atau sakit kepala yang dominan. Kemudian adalah gangguan psikologi lainnya, culture bound syndrome. Ini adalah perilaku abnormal yang hanya diamati di lingkungan sosio-kultural yang tertentu. Contohnya itu amuk. Kekacauan yang ditandai amukan mendadak dan agresif mematikan, sering terkait stres, kurang tidur, dan alkohol, yang diamati terutama pada laki-laki di negara Asia, contohnya Malaysia, Filipina, dan Thailand. Perbedaan budaya dalam perawatan medis dan psikologis. Yang pertama itu sistem pelayanan kesehatan yang beragam, yang kedua itu pelayanan dan pengobatan yang pekat terhadap budaya, yang ketiga yaitu model klien dan psikoterapi. Nah, model klien dalam psikoterapi ini ada barat dan non-barat, contohnya di Jawa. Perbedaan signifikan dalam model klien dan psikoterapi antar budaya barat dan Jawa itu pertama, psikoterapi barat bergantung pada penguatan diri, sedangkan di Jawa mungkin melibatkan praktek agama, relaksasi, atau pengubahan konteks insight. Di barat dihargai sebagai tujuan akhir, sedangkan di Jawa tidak dihargai dengan konsep alternatif seperti tenaga dalam, kebatinan, atau spiritualitas. Kemudian ada gejalanya. Kalau barat lebih berfokus pada gejala emosional dan kognitif, sedangkan di Jawa lebih dominan gejala somatik atau misalnya ngeluh, mumet, ataupun pusing. Ada juga pengobatan yang lebih spesifik. Contohnya dinaikkan terapi di Jepang, mereka melakukan meditasi terus-menerus, buat observasi dan refleksi diri. Kemudian
Dari materi ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa budaya memiliki pengaruh yang sangat mendalam menyeluruh terhadap kesehatan dan penyakit, baik secara fisik maupun mental. Hal ini mencakup bagaimana kita memahami apa itu sakit dan apa itu sehat, kebiasaan dan gaya hidup yang kita jalani, hingga bagaimana perilaku abnormal didefinisikan dan diobati. Dengan kata lain, perspektif budaya adalah kunci untuk memahami pengalaman kesehatan manusia secara logistik. Nah, oleh karena itu, pendekatan medis serta psikologis yang efektif harus sesuai dengan peka terhadap konteks budaya dalam individu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.